Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79. Salam semangat untuk seluruh pelajar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke, di sini kita akan coba bahas, atau pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai laporan keuangan dengan menggunakan Mayop Accounting. Oke, di sini ada kiriman dari teman, ya, adalah salah satu teman di SMK Negeri Depok. Di sini mengirimkan soal tentang perusahaan jasa di sini. Oke, nama perusahaannya adalah Baby Laundry. Di sini meminta atau katakanlah kita disuruh membahas untuk bagaimana cara membuat laporan keuangan dengan menggunakan Mayop Accounting. Ini soalnya nama perusahaannya adalah Baby Laundry seperti ini. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja silakan kalian buka Mayop Accounting. Di sini saya sendiri menggunakan Mayop versi 18 ED ya di sini. Silakan kalian buka. Kalau sudah dibuka kalian langsung masuk ke create ya. Langsung saja kita. Oke, create lalu next. Lalu pengisian data informasi perusahaan di sini. Kita langsung ke kolom company name di sini ya. Oke, lalu kita masukkan untuk company name, kita ambil untuk nama perusahaannya adalah Baby Laundry ini. Ya, kita copy saja untuk mempersingkat waktu, masukkan ke sini. Oke, lalu kemudian alamatnya di sini kita ambil, data alamatnya adalah Jalan Gunung Agung nomor 22 ya. Nomor 212 Denpasar di sini. Oke, copy, kemudian kita letakkan di sini. Ya, untuk nomor teleponnya ini kita ambil nomor telepon ini. Oke, kita ambil. Oke, silakan kalian tulis secara manual bisa, atau di copy seperti ini bisa untuk mempercepat proses inputnya ya. Ini pun sama, kita copy aja di sini, kita blok ya seperti ini. Kemudian untuk emailnya sendiri, ini kita masukkan emailnya, kita ambil dari data email ini ya. Untuk bblaundry@gmail ini kita ambil ya seperti ini, kita copy. Oke, jika data nama perusahaan, kemudian alamat, nomor telepon, fax, dan emailnya sudah kita isi, kita langsung pilih next. Oke, masuk kepada pengisian tahun fiskal sini ya. Oke, yang pertama di sini ada kotak atau kolom current financial years. Ini diisi untuk tahun bukunya atau tahun laporan keuangan. Di sini kita lihat di soal tahun berapa kita buat di sini. Oke, kalau kita lihat di sini adalah 2010 ya, 2010 apa 2013 ini kita lihat di daftar saldonya. Oke, di sini ada periode 30 November, berarti di sini Desember ya. Untuk periode akuntansinya yang akan kita kerjakan adalah bulan Desember. Oke, bulan Desember berarti di sini untuk current financial years tahunnya, tahunnya ya, Desember tahun berapa tadi? Kita lihat di sini tahunnya adalah 2013 ya, 2013 ini adalah periode akuntansinya tahunnya. Oke, 2013 berarti di sini untuk current financial years kita isi 2013. Kemudian last month of financial years ini adalah bulan bulan akhir pada periode itu. Oke, di sini kalau kita lihat ini adalah periode 30 November, berarti bulan transaksinya, periode akuntansinya adalah bahwa dalam satu periode kalau kita lihat kebijakan akuntansinya di sini periode akuntansinya adalah dari 1 Januari sampai 31 Desember. Berarti di sini untuk last month of financial years, bulan akhir pada periode itu, maka kita bisa masukkan bulan Desember. Oke, untuk conversion month adalah bulan transaksi yang akan kita masukkan. Kita lihat di sini transaksinya terjadi di bulan apa. Di sini kalau kita perhatikan bahwa transaksi terjadi selalu di bulan Desember. Jadi dokumen nomor 1 sampai habis ini kalau kita lihat dokumennya adalah bulan Desember transaksinya. Oke, karena di sini yang akan kita masukkan bulan transaksinya adalah bulan Desember, maka untuk conversion month-nya ini kita isi bulan Desember. Oke, untuk number of counting periode kita gunakan periode ke-13 atau 13. Kalau sudah seperti ini kita langsung next. Oke, next lagi. Oke, di sini kita akan coba masuk untuk pemilihan struktur akunnya, kita pilih yang nomor 2 ya. Lalu next. Lalu penyimpanan change. Pilih change, tahapan penyimpanan. Oke, di sini akan saya coba letakkan penyimpanan di drive D. Oke, di drive D Baby Laundry seperti ini ya. Atau kita buatkan folder biar nanti pada saat melanjutkan kita mudah menemukannya. Oke, Baby Laundry kita simpan di
folder BB Laundry ya. Kita buka kembali. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini kita save. Oke, kalau sudah kita next. Ya, terjadi pembuatan. Oke, kalau sudah seperti ini sampai pada tahapan ini, untuk conclusionnya kita pilih yang command center. Ya, jika sudah seperti ini maka tahapan awal pengisian data selesai. Jadi pengisian data awal kita anggap selesai. Oke, sampai pada beranda command center. Jadi beranda command center ini dimulainya kita akan coba input transaksinya. Oke, pada saat sampai pada tahapan command center ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan coba input data akunnya. Oke, jadi saat command center itu muncul, maka yang harus kita lakukan di sini adalah menginput daftar akun ini. Ya, untuk memperkecil biar mudah menginputnya kita coba bagi dua untuk layarnya seperti ini ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini adalah daftar akun ya. Jadi setelah command center ini terbuka, yang pertama harus kalian lakukan adalah kita input dulu daftar akun ini. Oke, daftar akun ini kita input dengan cara kita masuk ke akun, lalu pilih ke akun list. Ya, kalau sudah seperti ini perhatikan cara menginput daftar akunnya. Oke, yang pertama kita coba akan input satu-satu mulai dari daftar akun dengan kode awal 1. Berarti yang ini. Oke, di mana data akun 1 ini adalah atau nomor akun dengan kode awal 1 berarti ini adalah kategori akun harta. Perhatikan di sini ada 111 seperti ini. Ini adalah nama-nama akun harta. Oke, di mana harta sendiri ini terbagi jadi dua. Ada current asset ya, ada current asset dan ada fixed asset. Di sini untuk current asset adalah harta lancar, fixed asset itu adalah harta tak lancar. Oke, sekarang kita mulai untuk menginput data akun yang kategori harta di sini. Oke, di sini untuk kategori harta di dalam Mayop, di sini kita masuk ke menu aset. Ya, jadi memasukkan daftar akun harta, kita masuk aset. Untuk memasukkan nama-nama akun dengan kategori hutang atau liabilities, ini nanti kita masuk ke liability. Kemudian menginput daftar akun dengan kategori modal kita masuk equity. Income itu pendapatan, cost of goods sold itu harga pokok, kemudian expense itu beban operasional dan seterusnya ini. Oke, jadi kita akan coba input untuk daftar akun yang kode awalnya 1 atau yang masuk dalam kategori aset. Kita masuk ke aset ini. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 akun bawaan dari Mayop yang sudah ada di sini. Nah, dari daftar akun ini kita harus edit dulu ya. Di sini perhatikan yang pertama kita akan coba bikin untuk aset ini. Ini adalah kategori header. Berarti ini sudah benar header untuk 100 nih ya, kategori aset. Kemudian kita akan coba buat untuk judul current asset ini. Ini pun kategori header. Karena di sini tidak ada, kita buatkan baru. New. Oke, kategori header di sini ya. Sesuaikan dengan ini, kategori header berarti masuk header. Oke, di sini akunnya kodenya adalah 1000. Oke, lalu kita masukkan nama akunnya di sini. Current asset. Ya, di sini. Kita masukkan. Oke, kalau sudah oke, maka di sini muncul current asset sesuai di sini. Current asset, kemudian aset. Oke, lalu kemudian di sini untuk kategori akun 1/100 ini adalah Bank BCA. Berarti ini kita akan coba gunakan akun yang cek akun ini. Oke, ini kita akan coba rubah jadi Bank BCA ini. Oke, kita klik di sini. Oke, kita klik panahnya, kita edit. Kodenya kita ganti jadi 100 ya. Lalu nama akunnya di sini adalah Bank BCA. Ya, Bank BCA seperti ini. Oke, kalau sudah kita oke. Ya, muncul di sini di bawahnya. Lalu untuk cash on hand ini kita akan coba edit dengan menggunakan undeposit fund ini. Ya, klik yang ini. Oke, kemudian kita masukkan untuk yang kodenya untuk cash on hand ini adalah 11200. Ya, seperti ini cash on hand. Ya, kita masukkan ke sini. Kalian bisa ketik atau bisa copy kalau menggunakan laptop ya. Kalau sudah oke. Lalu kemudian yang perlu kita edit lagi adalah di sini ada petty cash. Ini petty cash bisa kita gunakan untuk yang previous akun ini. Oke, kita edit 1.300. Di sini kita gunakan akunnya adalah petty cash.
Ya, oke. Muncul lagi di sini ada pay bank, cash on hand, petty cash, kemudian ada akun receivable. Akun receivable ini kita gunakan, kita edit untuk akun yang trade debtor ini. Klik panahnya atau klik 2 kali juga boleh. Akun receivable akunnya kodenya adalah 1400. Oke, namanya di sini adalah akun receivable. Kita masukkan ke sini. Oke. Lalu kemudian di sini untuk electronic clearing akun ini dibiarkan saja. Investment akun ini kita ganti untuk yang PPN income. Oke, untuk PPN income ini kodenya adalah 1500. Seperti ini. Lalu kita masukkan nama akunnya ke sini. Ya. Oke, lalu di sini ada electronic clearing akun. Ini saya sarankan ini jangan diubah-ubah. Ini biarkan saja pakai akun seperti ini ya. Jangan dirubah karena ini adalah akun netral di sini. Kita ubah ganti akunnya aja jadi 99 seperti ini. Ya. Oke, biarkan jangan diganti nama akunnya, biarkan kode akun yang kita rubah aja sih. Oke, namanya tetap masih electronic clearing akun. Oke, lalu kemudian setelah sudah selesai semua kita edit, kita lanjutkan untuk mulai dari subplace ini 1600 ini. Nah, karena di sini sudah tidak ada lagi yang perlu diedit, maka kita buatkan akun baru untuk memasukkan subplace, akun subplace ini kita buatkan baru dengan cara pilih new. Oke. Lalu kita masukkan di sini kodenya 1600. Ya, lalu di sini pakai akunnya subplace ya. Kita copy biar cepat. Oke. Lalu new lagi kita masukkan yang prepaid insurance kodenya 1700. Oke. Yang ini. Sorry. Ya, kita masukkan ke sini. Dan seterusnya seperti itu silakan lakukan mulai dari 1800 ini. Oke, kita new lagi 1800. Ya, ini adalah prepaid rent. Kita masukkan. Lalu kita masukkan new lagi. Ya, di sini kita masukkan untuk yang kategori fixed asset. Ya, karena ini adalah header. Perhatikan di sini header untuk fixed asset, maka tipenya kita ganti. Karena ini berarti judul berarti kalau header. Oke, kodenya di sini adalah 2000, 2000. Ya, kita masukkan fixed asset. Sini. Perhatikan perbedaan antara header dan bukan header di sini. Kalau header dia warnanya hitam seperti ini. Artinya dia judul akun. Oke, kita masukkan yang kategori fixed asset. Di sini ada equipment at cost dan ada equipment accum depreciation di sini. Pilih new lagi. Oke, kodenya di sini 200. Ya, namanya equipment at cost. Oke, new lagi. Yang kedua adalah 21110. Namanya adalah equipment accum dep. Ya. Ya, selesai untuk kode akun 1. Ya, di sini sudah masuk semua. Ada 2 header di sini. Ada current asset dan ada fixed asset, sesuai di sini bahwa aset itu ada 2 header. Ya, ada current asset, ada fixed asset. Oke, untuk kode akun yang kategori kodenya diawali dengan angka 1 ini sudah selesai ya. Sudah selesai kita input. Oke, biar tidak mengganggu kita kasih warna merah. Ya, berarti yang ini sudah selesai. Oke, sekarang kita masuk ke akun-akun dengan kode awal 2 di sini. Mulai dari 2000 adalah liabilities ya. Berarti kita di sini masuk ke subjudul atau menu akun liabilities. Oke, di mana liabilities ini untuk menampung seluruh nama-nama akun yang kode awalnya 2 di sini. Perhatikan di sini untuk liabilities ada beberapa akun di sini ya. Oke, yang pertama kita buatkan headernya liabilities sudah ada di sini. Oke, kita buatkan judul untuk current liabilities. Ini kategori header. Oke, new kategori header kita aktifkan. Oke, header di sini untuk current adalah 2000. Ya, seperti ini current liabilities. Ya, perhatikan sini bedanya dia warna hitam. Oke, untuk account payable ini kita jangan buatkan baru, kita cukup edit yang trade creditor ini. Ya, akun trade creditor kita rubah jadi account payable 100. Kita masukkan di sini nama akunnya. Ya, kemudian yang kedua ini ada PPN outcome. Ya, kita cukup edit yang ini juga. PPN.
kode akunnya adalah 21200. Oke, ppn.com. Kita masukkan. Oke, sudah dimasukkan semua. Karena yang lain ini untuk yang wages and salaries, expense payable dan seterusnya kita buatkan akun baru pakai new. Oke, kode akunnya adalah 1300. Nama akunnya di sini adalah wages and salaries. Ya. Next, new lagi. Lalu 1400 expense payable. Ya, selesai untuk yang current liabilities. Sekarang kita masukkan yang long term liabilities. Oke, berarti yang ini. Kita pakai header ya, new. Oke, karena ini header. Lalu kita masukkan akunnya, kodenya untuk long term adalah 22.000. Ya, di sini long term liabilities. Dia masuk kategori header. Ya. Masuk kategori header berarti kita aktifkan yang header. Oke. Nah, di sini warnanya hitam karena dia judul akun. Lalu untuk yang long term liabilities di sini hanya ada satu akun yaitu Bank BCA Loan. Kita buatkan baru karena di sini sudah tidak ada nama akun yang perlu kita edit, maka untuk membuatkan akun baru kita pakai new. Oke, di sini kodenya di situ adalah 200. Oke, nama akun BCA Bank BCA Loan. Oke. Ya, kode akun 2 juga di sini selesai. Oke, sudah kita masukkan semua. Oke, sekarang kita akan coba masukkan yang masuk kategori kode akun 3 di sini. Nah, untuk kategori kode akun 3, ini kita masuk ke sub menu equity. Nah, jadi menu equity adalah khusus untuk menampung seluruh nama-nama akun yang kode awalnya 3. Oke, di sini sudah ada equity ya, header sudah dibuatkan di sini. Sekarang kita tinggal masukkan yang Bobby Capital dan Bobby Drawing di sini. Nah, saya sarankan untuk 3 akun ini jangan dirubah-rubah ya, karena ini perusahaan jasa. Berarti untuk membuat akun Bobby Capital dan Bobby Drawing ini saya sarankan hanya saya sarankan membuat akun baru aja semua. Ya, jadi jangan digunakan yang ini. Kita buatkan akun baru semua. Oke, untuk pertama adalah Bobby Capital, ini 33100. Oke, namanya Bobby Capital. Kita masukkan ke sini. Oke, lalu kemudian oke ya, kita lanjut new lagi. Kita masukkan untuk yang Bobby Drawing ini 3200. Ya, Bobby Drawing. Oke. Ya, selesai untuk kode 3. Kita langsung masuk kode 4 ya. Kita kasih warna, artinya sudah selesai kita input. Sekarang kita masuk kode 4 di sini. Untuk pendapatan ada laundry income, ada sales return dan ada sales diskon. Kita masuk ke kode 4 yaitu menu income di sini. Oke, di sini karena masih kosong kita buatkan baru semua di sini. Untuk income sudah dibuatkan di sini, untuk headernya kita tinggal masukkan untuk yang laundry income, sales return dan sales diskon ini. Kita gunakan new. Oke, masuk di sini untuk laundry income adalah 4000. Ya, kita masukkan laundry income sini. Oke. New lagi. Masukkan yang 2000 untuk sales return. Ya, untuk membuat baru langsung dari sini juga bisa. Ya, 2000 langsung 3000 untuk biar lebih cepat. Ini sales diskon. Ya. Oke, untuk kode akun 4 selesai, hanya 3 akun ya. Laundry income, sales return, sales diskon dan sales return dan sales diskon. Oke, lanjut ke kode 5, cost of sale di sini. Kita masuk ke cost of sale, berarti di sini. Oke, di sini kode 5, kita masukkan, kasih warna dulu, artinya sudah selesai kita input yang ini. Oke, kode 5, di sini ada cost of sale, headernya sudah ada, kita masukkan yang langsung nama akunnya mulai dari purchase diskon. Ya, di sini hanya satu akun ya untuk kode 5, berarti kita buatkan hanya satu akun untuk purchase diskonnya, yaitu 5000. Oke, untuk kode 5 sekali lagi di sini hanya ada satu akun yaitu purchase diskon ya. Oke, kalau sudah kita oke. Lalu selanjutnya kode 5 sudah selesai. Sekarang kita masuk kode 6. Ya, kode 6 ini adalah untuk beban operasional. Kita masuk di menu expand ini.
Oke, ini menu expand adalah digunakan untuk menampung atau mencatat atau menginput seluruh kode akun yang awalnya 6. Oke, kita mulai dari wages operating expand ini. Oke, di sini ini ada wages ya. Kita tinggal edit sesuaikan dengan kode akunnya di sini. Kita tinggal edit. Untuk wages kodenya adalah 1000 atau 6000. Ya, wages and salaries. Oke. Lalu kita masukkan operating expense ini, kita bisa edit untuk yang other employee ini. Ya, ini adalah 6000. Ya, 60.000 ya. Itu 6000 ya. Ya, seperti ini. Kita masuk ke, kenapa nggak bisa nih? Oh, 6000 di sini sudah ada ya. Berarti bikinlah, katakanlah ini kita edit jadi 6. Kalau di sini sudah 6000, di sini buatlah 6 berapa ini? 6000 berarti 6001 di belakangnya. Oke, supaya ini bisa masuk. Oh, ini header ya. Oh, berarti karena header ini nggak perlu dibuat. Berarti kita langsung ke supplies expand ini. Untuk yang 6100, sorry. Berarti kita langsung yang ini, supplies expand 100. Ya, kita gantiin jadi supplies expand. Ya, kita masuk ke sini. Oke. Kita lanjutkan untuk yang advertising expand dan seterusnya ini. New lagi. 1200. Ini untuk advertising. Ya, new lagi. 1300. Ini untuk insuran. New lagi 1400. Ini maintenance expand. New lagi 1500. Ini untuk rent. Oke, yang terakhir new lagi 1600. Oh, masih ada 1700 ya. Untuk 1600 ini depreciation ya. Depreciation new. Oke, 1700 terakhir. Ini adalah other operating expense. Ya, kalau sudah oke, di sini sudah muncul semua dari 6000 sampai 61700. Ini sudah masuk semua. Ya. Oke, sekarang kode 6 selesai. Lanjut ke kode 8 di sini. Untuk kode 8 ini kita masuk ke menu other income atau pendapatan di luar usaha. Oke, untuk other income sendiri di sini sudah kita buatkan, sudah ada nama headernya. Kita langsung masukkan nama akunnya. Di sini ada 2 akun, ada interest income dan late fees collected. Oke, kita masuk ke new. Oke, masukkan akunnya 1000 ya, 8000. Nama akunnya adalah interest income. Oke, new nya di sini 2000 8000. Kita masuk late fees. Ya, di sini. Oke, kode 8 selesai, hanya 2 akun ya, hanya interest income dan ada late fees collected. Dan yang terakhir ada kode 9. Kode 9 kita masuk ke menu other income ini, other expense ini. Oke, di sini untuk other expense, headernya di sini sudah otomatis ada. Kita tinggal masukkan untuk nama akun. Di sini ada 3 akun yang masuk kategori other expense. Langsung kita pilih new. Kode akun yang pertama adalah 1000. Kita masukkan namanya interest expense. Yang kedua 2000. Ini adalah bank service charge. Dan yang terakhir adalah 3000 untuk late fees paid. Oke, selesai. Seluruh nama akun ini sudah kita input semua ke dalam aplikasi Mayop ya, sesuai dengan urutan kodenya di sini sudah kita masukkan. Kalau ingin melihat seluruhnya maka bisa kita pilih di all akun. Ini sudah kita masukkan semua. Atau kalau kurang yakin silakan kalian cek per kode akun di sini ya, kalau sudah masuk semua atau belum. Oke, kalau sudah dicek, sudah pasti bahwa nama akun ini sudah kita cek semua, sudah masuk semua, maka kalau sudah seperti ini kita close ya, kita keluar dari akun list ini, close.
Oke, selesai untuk menginput data akun. Lalu selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita coba akan input daftar saldo akunnya. Oke, daftar saldo awal ini ya, atau 30 November ini. Oke, untuk menginput daftar saldo ini caranya adalah cukup mudah juga ini. Kita masuk ke setup ya, lalu balance, lalu masuk ke account opening balance. Oke, seperti ini. Nah, ini kita masukkan saldo awal dari masing-masing ini sesuai dengan nilai saldonya ke dalam aplikasi Mayop. Oke, kita mulai di sini. Untuk yang pertama kita akan coba masukkan untuk nama-nama akun yang kode awalnya atau saldo akun yang kode awalnya adalah 1. Berarti yang ini. Oke, kita tandai. Berarti ini kita masukkan dulu. Oke, saldo normal akun harta itu adalah debit. Oke, jika ada saldo akun harta ada di kredit, berarti ini masuk dalam kategori saldo kontra. Nah, kalau saldo kontra berarti cara menginputnya ke dalam Mayop nanti kita menggunakan tanda min seperti itu. Oke, sekarang kita mulai dari sini. Cash in bank adalah 26.400.000. Kita masukkan. Ya, seperti ini. Lalu untuk petty cash-nya berarti ke bawah ini adalah 1.100.000. Lalu account receivable-nya 5.270.000. Oke, untuk surplus-nya sendiri ini adalah 1.637.500. Ya, untuk prepaid insurannya adalah 2.500.000. Oke, untuk prepaid rent-nya adalah 1.200.000. Dan untuk equipment at cost-nya di sini adalah 33.835.000. Dan yang terakhir di sini akumulasinya, karena di sini posisinya ada di sisi kredit, maka di sini cara masuknya kita gunakan tanda min. Min 3.383.500. Ya, seperti ini. Ini artinya akun kontra. Oke, jadi sekali lagi jika akun kontra maka cara masukkannya kita menggunakan tanda min. Cara mengetahui itu akun kontra atau bukan tinggal dilihat. Kalian harus hafal bahwa saldo normal harta itu ada di debit. Jika ada kategori akun harta kok ternyata dia saldonya ada di kredit, maka dia masuk dalam kategori saldo kontra dan memasukkan ke dalam Mayop kita gunakan tanda min. Oke, sekarang kita masuk ke kode akun 2 atau saldo-saldo akun yang kategori akun 2 di sini. Oke, kita mulai dari account receivable ini. Kita kasih warna berbeda. Ya, kasih warna hijau mungkin ya. Oke, di sini yang pertama bahwa kita tahu untuk saldo hutang normalnya dia ada di kredit. Ya, sekali lagi saldo normal hutang itu ada di kredit. Jika ada saldo hutang kok ternyata saldonya ada di debit, maka dia masuk kategori saldo kontra. Jadi kebalikannya dengan harta. Oke, karena saldo normalnya hutang itu ada di kredit, maka ini kita gunakan atau kita masukkan pakai tanda plus normal berarti di sini. Oke, account payable di situ adalah 4.881.000. Oke, lalu kemudian untuk wages and salaries-nya di sini adalah 340. Oke, expense payable-nya 460. Ya, 460.000 dan terakhir untuk bank BCA Loan 20 juta. Ya, selesai kode 3. Sekarang kita kode 2 ya, bank Loan 20 juta. Oke, sekarang kita masuk yang kode 3. Berarti yang ini kita masukkan saldo akun kode 3, saldo normal. Oke, saldo normal untuk kode akun 3 itu ada di sisi kredit. Ya, jadi sekali lagi jika saldo normal jika harta modal itu adalah saldo normalnya adalah di sisi kredit. Apabila ada nama akun kategori modal kok ternyata ada di sisi debit, maka dia masuk kategori akun kontra seperti Bobby Drawing ini. Oke, Bobby Capital ini ada di kredit ya, normal berarti 34 juta. Kita masukkan di sini untuk Bobby Capitalnya normal berarti ya 34 juta. Sedangkan untuk Bobby Drawingnya ini karena saldo kontra dia kita gunakan pakai min 200. Ya, seperti itu. Lalu masuk ke saldo akun kode 4. Ada 3 akun di sini. Ya,
pendapatan itu saldo normalnya atau saldo kode akun 4 ini normalnya adalah di sisi kredit. Apabila ada saldo kode akun 4 kok ternyata di debit, maka dia masuk kategori saldo kontra. Di sini ada dua saldo kontra. Ya, karena saldo normal pendapatan itu ada di kredit. Ternyata di sini ada sales return yang masuk dalam kategori kode akun 4 ada di sisi debit. Berarti ini masuk kategori akun kontra. Berarti memasukkannya di sini nanti menggunakan tanda min. Oke, sekarang kita masukkan untuk yang laundry income dulu di sini. Oke, laundry income di sini ada 12.814 ya. 12.814. Oke, kemudian untuk sales rate-nya berarti min 180.000 dan min 120 untuk sales diskon. Oke, selesai. Sekarang untuk yang kode akun 6 langsung ya. Jadi kode 5 karena ini perusahaan jasa dia tidak ada harga pokok, maka kita langsung ke kode 6 sini. Ya, berarti yang ini. Oke, akun beban ini ada di sisi debit normalnya. Oke, di sini kode akun 6. Ternyata di sini saldonya debit semua. Berarti ini normal semua. Kita masukkan secara normal berarti di sini. Oke, ini yang pertama wages and salaries. Ini ada 2.400.000. Lalu 219, 177, 122, 122, lalu 127 dan terakhir 360. Ya. Wages, supplies, advertising expense, insurance expense, maintenance expense, rent expense. Oke. Lanjut ke kode 8. Di sini hanya ada akun trace income, saldo normal pendapatan itu ada di sisi kredit. Berarti ini normal. Kita masukkan 121.000, 121.500. Ya, seperti ini. Dan yang terakhir kita masukkan yang kode 9 ya. Kode 9 di sini ada interest expense. Ini jumlahnya adalah 87.500 dan 65.000 untuk bank service charge. Ya. Oke, kita lihat di sini ternyata ada selisih 20.000 di sini. Berarti ada kesalahan input mungkin di sini. Kita cek lagi coba dari bawah. Mungkin ada kesalahan angka di sini. Oh, di sini 65, sorry. Di sini ada 65.000. Oke, low bad, sorry. Ya. Oke, pastikan bahwa di sini amount left to be allocated 0. Artinya jika amount left to be allocated 0 berarti daftar saldo yang kalian masukkan sudah benar, artinya sudah balance. Jika di sini untuk allocatednya di sini 0 atau amount left to be allocatednya 0. Oke, seperti itu kira-kira untuk tahapan cara menginput daftar saldo awal. Kalau sudah seperti ini kita kembali ke beranda comment center. Oke, baik, saya rasa karena begitu panjang durasi, saya rasa untuk berikutnya kita lanjutkan ke sesi selanjutnya ya. Saya rasa untuk pertemuan pada hari ini saya cukupkan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah secepatnya ini akan saya lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.